Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahudha ahadukum, demi yakti yen to ngalap sapa ahadukum salah suci sira kabeh hablahu ing tampare taline ahad. Mengambil tali maksudnya bekerja ya, mengambil tali untuk kayu nih. Sumaya dulu li budalan isu sopaman ilal jabali maring gunung. Fayati mongko nekani sopahat bi huzmatil hatabi kelawan sak bongkoan kayu. Siapa orang pagi hari bekerja ya, sebagai misal pergi ke hutan membawa tali mencari kayu ranting bekerja mencari kayu bakar nih. Faya bi'aha nuli atol sapa wong ha ing hazmatil hatam, terus faya kufa mongko dadi nyegah sapa Allah biha kelawan mengkono hazmah wajahu ing wajahi wong iku khairun, iku luwih bagus lahu kedue ahad min ayas ala sangking yen to njaluk sapa ahad annasa ing menungso atau padha uga paring sapa nas hu ing ahad au mana'uhu to nyegah sapa nas hu ing ahad. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita ini menjadi orang yang mandiri ya. Jangan jadi peminta-minta. Bahwa pekerjaan minta-minta itu tidak bagus. Minta-minta menggantungkan hidup pada orang, mengemis, itu pekerjaan yang jelek. Lebih baik kamu kerja dengan keterampilan. Kalau zaman dulu ya cari kayu, pekerjaan yang paling gampang. Itu lebih baik daripada kamu minta-minta, baik diberi atau tidak diberi. Artinya jangan hidup kamu menjadi beban orang. Jangan mengandalkan orang lain. Semua orang harus berusaha mencukupi dirinya sendiri. Jangan mengemis. Apalagi santri harus punya ya sikap mandiri, sifat wirausaha nih. Makanya saya ini kepingin mendorong gimana caranya santri-santri ini ya jangan nganggur. Kamu harus berusaha melakukan bisnis apapun ya. Walaupun kelihatan remeh. Ada alumni jualan rosokan, tapi rosokan ini ya duitnya banyak. Saya ada alumni di Jakarta pengepul besi tua, tapi duitnya miliaran. Artinya pekerjaan itu tidak ada yang jelek. Selama pekerjaan itu halal, lakukan. Ada yang juragan es, cair terus, es kan cair, panasan juga cair. Jadi kamu bisa bekerja macam-macam ya. Asal kamu mau ya. Rosokan itu lek sing buanter yo. Saya alumni di Jakarta di mana itu? Di daerah apa? Di Jantung. Itu dia besi tua tapi udah kelas. Borong base 300 dendeng. Besi tua tapi sudah miliaran. Awalnya pemulung. Dia datang di Jakarta jadi pemulung plastik sampah di jalan ini. Hari ini sudah jadi bos
Jadi kamu bisa memulai dari kecil, bakso, jualan bakso umpamanya. Maka saya kepingin santri ini harus ada keterampilan. Kamu bisa kerja apapun ya, jualan ini, jualan online. Artinya yang penting kamu harus ada kemauan untuk hidup mandiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. La ta'murunna, demi yakti memerintah atau hendaknya ya, kamu memerintahkan, merintah sira bil ma'rufi kelawan kebagusan, wala tanhauna lan becik nyegah sira kabeh, anil walan tanhauna nyegah temen sira, taukid, anil mungkar saking mungkar. Kamu harus berusaha ya, ada taukidnya, tak murunna. Kamu harus berusaha merintahkan kebaikan, ajak ke berbuat baik, dan cegah kemungkaran. Ini harus amar ma'ruf nahi mungkar, ini kewajiban. Semua orang harus mau melakukannya itu. Kalau tidak, aula yusallitannallah, aula yusallitannallah utawa yakti bakal nguasa akan temen sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh, sirarakum ing pira-pira wong ala sira kabeh. Anjamannya Kanjeng Nabi, kalau kamu tidak peduli amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kamu meremehkan tugas ini, maka akan terjadi pemimpin-pemimpin yang jelek ya. Allah akan mengangkat pemimpin yang busuk, pemimpin penipu, sehingga kamu akan menderita ya. Ya salamu dewek, kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Fayat mongko ndonga sapa khiyarukum, bagus wong bagus sira kabeh, fala yustajabu mongko ora den sembatani sapa lahum maring khiyarukum. Jadi efek dari tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar ini satu, akan ada pemimpin-pemimpin bajingan, pemimpin penjahat, pemimpin penipu ya, koruptor. Ini karena umat tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga penjahat-penjahat berkuasa. Hari ini sudah terlihat ya, pilkada-pilkada ini dikuasai cukong. Hampir 90% kata Pak Mahfud, pilkada dibiayai pengusaha atau cukong. Akibatnya ya nanti kebijakannya yang berpihak kepada cukong, tidak berpihak kepada rakyat. Nah, ini bahaya. Karena pilkada perlu uang, perlu kaos, perlu banner. Nah, itu biayanya tidak murah. Yang biayai siapa? Ya konglomerat, cukong-cukong. Akibatnya ya kebijakannya berpihak pada orang kaya. Nah ini akibatnya. Makanya harus disuarakan ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan mau dibeli ya. Berikan suara kepada yang berhak. Allah memerintahkan memilih yang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Hak suaramu berikan pada yang berhak. Jangan melakukan jual beli suara. Negara ini akan tambah hancur kalau semua DPR, eksekutif, legislatif dibeli. Hancurlah keadilan. Efek yang kedua ketika orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu membuat doa-doa tidak dikabulkan oleh Gusti Allah. Jadi ini dua hal ini yang berat ya. Yang pertama pemimpin yang busuk,
Yang kedua, doa tidak didengar oleh Allah. Ya. Ini pernah kejadian tahun berapa itu di Mesir, itu pernah terjadi kesulitan, kesusahan, paceklik. Biasanya ulama zaman dahulu ini kalau paceklik mereka mengadakan khataman Sahih Bukhari. Jadi mereka bertabaruk dengan pembacaan Sahih Bukhari. Tapi itu sudah dihatamkan, paceklik tetap. Dihatamkan lagi tidak berubah. Akhirnya ada ulama yang mengatakan ini tidak bisa. Kenapa? Karena kamu baca Sahih Bukhari tapi tidak mengamalkan isinya. Apa isinya? Isinya ya ini, hadis ini. Allah memerintahkan kamu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu tidak amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi sudah menjanjikan orang kamu ada masalah, doa-doa menter. Orang-orang baik berdoa tidak diijabahi oleh Gusti Allah. Artinya tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu penyebab doa tidak manjur. Ya hari ini sering kan kita lihat wis istighosah, wis doa bersama, tapi yo mulai gedes, pancet, tidak banyak perubahan. Karena apa? Syaratnya doa tidak dilakukan. Doa menjadi manjur, syaratnya harus mau amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ini kewajiban. Kalau enggak ya kamu doamu tidak didengar oleh Gusti Allah. Artinya ini menjadi salah satu syarat doa mustajabah. Orang harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seperti hari ini ya, corona ini, ada seorang ulama yang atau seorang tokoh yang mengingatkan hendaknya hari ini diserukan taubat nasional. Pak Jokowi supaya mengajak zikir bersama, bertaubat. Seperti kalau terjadi paceklik. Kalau terjadi paceklik tidak ada hujan kan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk dilakukan sholat istisqa. Caranya gimana? Sholat istisqa itu kan caranya puasa dulu 3 hari, terus datang dengan pakaian yang sederhana, bertaubat ya. Dan pemerintah menyuruh semua rakyat untuk beristighfar ya. Kemudian akan turun hujan. Jadi istighfar ini menjadi salah satu kunci hilangnya kesedihan. Ketika kamu sedih, ketika kamu bermasalah, perbanyak istighfar. Solusinya akan turun ya. Karena semua masalah, 1000 masalah, hanya satu yang menyelesaikan, yaitu Gusti Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Termasuk COVID ini. COVID ini sudah habis, pemerintah sudah habis biaya 800 triliun. Triliun itu M T. Tapi belum selesai. Ada yang mengingatkan saya ya harusnya hari ini dilakukan taubat nasional. Semua maksiat ditutup, karaoke ditutup, apa itu, biliar tutup, masjid dibuka. Masjid ditutup, karaoke dibuka, wah tambah parah. Keliru. Karaoke yang harus ditutup, diskotik tutup, masjid buka. Dengan protokol boleh lah. Tapi kesedihan ini hanya bisa dihilangkan oleh Gusti Allah. Tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa mengenyahkan penyakit ini, COVID ini? Tidak ada yang bisa. Sekarang Presiden Amerika aja kena. Bayangkan Donald Trump. Wah ini kan orang paling melekedut di saat dunia. Wah enak itu. Tidak percaya COVID dia. Tidak mau pakai masker. Hari ini diisolasi. Tidak ada kesombongan di dunia ini. Presiden Amerika aja kena COVID. Padahal standar
keselamatannya ya nomor satu. Pesawatnya, mobilnya anti peluru, bahkan bom. Kesehatan saya kira ya top itu sudah. Tapi kenapa masih kena COVID? Itulah supaya dia tidak sombong. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ada buktinya semua negara kena COVID itu. Cina yang sombong kena sudah. Amerika kena, tidak ada yang gak kena. Mekah pun kena. Tapi alhamdulillah hari ini sudah dibuka Masjidil Haram. Memang menurut saya tidak bisa, jangan ditutup masjid, keliru. Wong musibah kok malah nutup masjid. Waduh ini. Pasar buka, tidak bisa, masjid harus dibuka. Walaupun dengan protokol, silakan dengan cara yang sehat ya. Tetapi jangan mengurangi takarrub kepada Allah ya. Sebab 1000 masalah hanya ada satu Gusti Allah. Kalau pasar bisa diatur, kenapa masjid tidak? Kalau mall bisa dibuka, kenapa masjid tidak? Maka saya sejak awal menginginkan jangan ditutup masjid, diatur boleh. Sekarang ada fikih baru, yaitu madhab WHO. Madhab baru ini, sholat jaraknya 2 meter. Ya gak apa-apa. Saya kapan hari ngimami di Masjid Akbar Surabaya, jaraknya 2 meter. Itu pun seling, satu sini, situ, sini, siksak gini. 2 meter. Silahkan. Kalau memang itu diyakini aman, monggo. Tapi tetap masjid jangan ditutup. Doa jangan dihentikan. Istighfar, sholawat, sodakoh, ini semuanya solusi, kunci keselamatan ya. Bahwa kita meyakini tidak ada satupun kejadian di muka bumi yang lolos dari takdirnya Gusti Allah. Semuanya Allah yang melakukan. Corona ini juga makhluknya Allah ya. Makanya di samping kita menjaga kesehatan ya, jangan keluyuran, jangan sembrono, tapi juga jangan lupa berdoa pada Gusti Allah. Jangan lupa itu. Ikhtiar lahir sudah, batin jangan lupa. Corona kok ditakuti, yang harus ditakuti Gusti Allah. Kemarin ada beredar di WA, daftar kiai meninggal di musim COVID. Saya bilang gak usah kita memeten-meteni wong. Wong mati ku nyiri sono wayai, ngono lho. Gak krono COVID. Saya beriman bahwa hidup mati sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Sebelum lahir manusia ini sudah ditentukan ajalnya. Jangan kemudian imannya main cerek, ini mati karena COVID. Enggak, mati karena wis wayahe mati. Walaupun kena COVID, kalau belum wayah mati enggak mati. Buktinya 94% orang kena COVID itu sembuh. Pondok Temboro 115 sembuh, Gontor sembuh, tidak ada yang mati. Jadi mati ini takdir Gusti Allah. Kok mati karena COVID? Itu juga salah satu sebab, dugaan. Tetapi yang sesungguhnya orang mati itu sudah ada catatannya. La yastakdimuna sa'atan wala yastakhirun. Ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Lamun mati saiki yo pancen wis catatane, ngoten. Jangan mencelek iman gara-gara COVID. COVID harus dihindari, ya. Ikhtiar, ya. Jaga kesehatan, ya. Tapi iman kita mengatakan semua yang terjadi di muka bumi adalah takdirnya Gusti Allah. Ojo mencelek. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bazzar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda,
la'anallahu akilar riba. La'ana nglaknati sinten Allah Gusti Allah. Gusti Allah nglaknati akilar riba ing wong kang mangan riba ya. Allah melaknat orang yang makan riba. Ini memang problem ya. Zaman akhir ini riba ini sepertinya menjadi sesuatu yang sulit dihindari ya. Riba sudah menjadi sistem ekonomi dunia. Tapi yang kita sebisa-bisanya ya mengurangi riba itu. Allah melaknat orang yang makan riba. Tapi riba itu sendiri kan ada definisinya. Naruh bunga di bank apa uang di bank apa riba? Itu ulama berbeda pendapat ya, melihat akad. Tapi yang jelas-jelas riba itu ya rentenir itu, lintah darat, ngutang no piro 1000 jaluk balik 1.500. Nah itu jelas ya, itu riba. Tapi kalau masalah bunga bank ini kan ulama masih berbeda pendapat. Di antara ulama masih ada pro kontra, apakah bunga bank ini termasuk riba atau bukan. Tapi kalau yang jelas-jelas riba ya rentenir itu. Kalau jelas riba itu dilaknat oleh Allah. Wa muwakkilahu lan wong kang makilaken ing riba. Wa syahidaihi lan wong saksi lurune riba. Itu semuanya dilaknat oleh Allah. Juru tulis wa katibahu lan juru tulis adminnya. Hum utai mengkunu akilur riba wa muwakkil dan seterusnya iku sawaun podo. Maksudnya podo dosane. Nah ini yang sekarang hari ini kan ada problem ya. Ada gerakan anti riba itu bagus ya. Saya setuju gerakan anti riba. Tetapi ya, saya kurang setuju di generalisir semua bank riba. Sehingga orang sekarang berbondong-bondong resign, tidak kerja di bank. Ya kalau dia bisa kerja lain bagus. Bagus, memang bagus. Tetapi kita tidak bisa memberi hukum yang sedemikian berat pada semua orang. Karena ya akad perbankan hari ini itu masih ada yang membolehkan ya. Sebagian ulama masih menganggap ini masih dalam batasan yang boleh ya. Sebagian ulama. Walaupun sebagian yang lain mengatakan itu riba. Ayah saya juga termasuk yang mengatakan riba. Makanya ayah saya itu tidak punya rekening bank. Duitnya di rumah semua, tidak pernah naruh di bank. Tetapi ayah saya mengatakan kalau ada orang duitnya banyak harus ditaruh di bank ya tidak apa-apa. Tapi supaya rajin sedekah. Artinya bunganya itu sebaiknya diberikan pada fakir miskin. Jadi ayah saya juga tidak mengharamkan secara mutlak. Ulama berbeda pendapat dalam masalah perbankan ini. Ada yang mengatakan itu haram mutlak, ada yang mengatakan syubhat, ada yang mengatakan boleh. Artinya menaruh transaksi di bank, naruh tabungan, itu ulama berbeda pendapat ya. Jadi kita harus melihat situasi. Jangan terlalu keren. Lah kamu kuwabes nyebut gegek bank leren ya apa? Ini ada gerakan nih. Sehingga orang yang kerja di bank itu dilaknat Allah. Mereka harus keluar. Banyak sudah korban. Mereka keluar. Mari ngono gak iso nyambut gawe. Mari ngono akhirnya ya membuat kekacauan. Memang kalau bisa ya tidak di situ bagus ya. Bank syariah lah kalau ada. Walaupun bank syariah ini juga prakteknya masih ganti baju. Artinya prinsip-prinsip untungnya itu masih ngacu pada bank konvensional. Tapi akadnya sudah diatur.
ya itu mungkin lebih baik ya, daripada yang pure konven. Tetapi yang konven sekalipun ulama masih berbeda pendapat. Artinya jangan dibuat berat. Bagi yang mampu tidak ke bank silahkan. Duit saya isore bantal. Yo gak apa-apa. Duit saya isor kasur. Atau dicelengi, tidak masalah. Kalau mau begitu boleh aja. Saya pernah lihat kiai yang begitu masih ada. Duitnya tunai semua. Ya ada yang begitu. Tapi ada yang bagaimana realita hari ini, kita ini transaksi ya. Kalau tidak pakai bank ya susah kan. Maksudnya nanti gue duit, kan wangel. Makanya ya kita bermuamalah dengan bank ini menjadi sesuatu yang darurat. Karena hampir tidak mungkin transfer tanpa bank, bayar tanpa bank. Bahkan hari ini orang ini ke depan ya mungkin akan semakin ketergantungan dengan bank. Karena transaksi modern ini negara kepinginnya itu cashless. Cashless itu tanpa uang, digital. Ini sudah terjadi di Cina. Di Cina itu sudah 50% bank tutup. Karena tidak ada nasabah. Orang semua kerja online. Gaji masuk rekening, dia belanja ya pakai rekening. Jadi kalau di Cina itu orang sudah familiar, bayar apa-apa itu pakai handphone, sudah tidak pakai kartu. Kalau kita kan masih pakai ATM atau kredit card. Di Cina saya lihat, terakhir saya pergi Cina 2 tahun lalu, sudah membudaya bayar itu pakai aplikasi. Kalau di sini OVO, tahu OVO? Duitnya dimasukkan di apa? OVO ya. Duitnya dimasukkan di situ sehingga beli-beli cukup pakai scan. Sampai warung kecil-kecil di pinggir jalan itu sudah pakai itu. Jadi kalau beli dia tidak nerima uang tunai, scan, jeret. Ada apa? Ada barcode, ada QR, apa istilahnya? Jeret. Jadi beli-beli apa ya sudah cocok di scan aja di apa istilahnya di gini gitu. Di scan kode. Sudah. Jadi jual beli apapun udah pakai uang di sana. Orang rata-rata jual beli ya hanya pakai handphone ini. Ini sedang dikembangkan di Cina itu bahkan tanpa handphone nanti. Pakai pengenal wajah. Jadi orang ini wajahnya direkam semua, dipindai. Kalau sekarang kan orang pakai apa ini sidik jari. Ke depan sudah bukan sidik jari tapi wajah. Jadi orang ini kan wajahnya bisa dikenali. Ya kayak Facebook sekarang kamu kan upload foto kan ditandai wajahmu di situ. Jadi kan Facebook tahu wajahiku. Wong sak dunya padahal berapa juta pemakai Facebook. Tapi kamu coba ngupload foto ini sapa iku Yono, metu Yono ditandai. Jadi ada aplikasinya. Nah nanti ke depan itu sudah tidak pakai OVO. Kalau OVO sekarang kan masih pakai handphone, sehingga kita sekarang ya contohnya Grab itu, Grab, apa jenengi, Gojek, itu kan bayarnya pakai GoPay. Duitnya sudah dimasukkan, tinggal potong saldo. Itu kan kita sudah mulai biasa. GoPay pakai apalagi OVO. Di Cina pakai Alibaba. Sudah Alipay. Mereka sudah digital. Jadi mereka nggak bawa uang tunai, nggak bisa dicopet, duitnya ada di handphone. Nah ini juga ke depan nanti dikembangkan pengenalan wajah. Jadi masuk ke mana, ke supermarket cukup meringis tor wajah, pret, nah betul, pret, nah jadi cukup wajahnya di scan belanja, ngedep komputer, seret, mereka tahu sudah.
Oh ini duit, ini gak duit ketara. Oh betul gak ada duit. Jadi duit ini semakin digital. Lah kalau kita mengharamkan bank, ruwet ya. Ya apa lu menandindi gak sedangkan banyak hal yang harus dibeli itu sudah harus pakai bank, pakai aplikasi itu. Saya pergi kemanapun beli tiket, lalu saya pergi ke luar negeri, tidak bisa dibayar tunai, harus pakai kredit card. Nah, itu kan bank lagi. Beli tiket, pesen hotel, apapun ya. Kan bayarnya sudah tidak tunai. Sudah banyak aplikasi yang nggak mau nerima uang tunai, harus transfer. Otomatis kita perlu bank. Makanya kita tidak bisa kemudian kepiawiyah mengharamkan semua bank. Repot ya. Iyalah uripe kayak Sumawi ngidul kono. Tuku telo, tuku neo, bangsane mute, apa itu terong, ini duit tunai. Tapi kalau sudah beli tiket, beli reservasi hotel, ya sudah pakai kredit card. Ya. Itu tidak bisa dihindari. Sekarang aja kamu beli di Lazada atau apa, Shopee. Ya lebih mudah pakai OVO atau pakai apa kredit card ya. Nah, makanya kita tidak bisa mengeneralisir ya. Semua bank haram ya repot ya harus dipilah-pilah ya. Ya ada yang mengatakan syubhat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Memang menurut saya ya yang moderat itu ya minimal syubhat lah. Artinya bunganya sebaiknya disedekahkan. Nah itu pikiran yang moderat. Tapi yang membolehkan juga ada ya. Sing penting duit-duit yang penting guys. Disekek bank gak disekek bank, yang penting duit. Wallah.